Kita akan melanjutkan tentang ciri-ciri cerita pendek. Yang kedua, habis dibaca sekali duduk. Apa maksudnya? Bahwa cerita pendek bisa dibaca hanya dalam sekali dudukan saja. Ketika kita duduk dalam sebuah kursi, lalu kita akan membaca cerpen dari halaman 1 sampai halaman terakhir dan akan selesai di tempat itu juga. Namun berbeda dengan kita membaca novel. Ketika kita membaca novel, duduk dalam sebuah kursi, lalu setelah duduk kita akan duduk lagi nanti di kursi tersebut karena novel itu halamannya banyak, ya, lebih dari 10 halaman dan dibacanya juga lebih dari 1 kali dudukan, seperti itu. Yang ketiga, dalam cerpen hanya ada 1 peristiwa yang menguasai jalan cerita. Jadi peristiwa tersebut menguasai jalan cerita, hanya ada 1 peristiwa atau 1 kejadian. Kalau misalkan kejadiannya tabrak lari berarti tabrak lari, misalkan kejadiannya pembunuhan berarti pembunuhannya, hanya 1 peristiwa dalam jalan cerita. Yang keempat, terdapat konflik tetapi tidak menimbulkan perubahan nasib pelaku. Perlu kita ketahui apa yang dimaksud dengan konflik. Konflik di sini maksudnya adalah masalah. Jadi dalam setiap cerpen atau cerita pendek akan terdapat sebuah masalah. Namun masalah tersebut tidak merubah nasib pelaku. Yang tadinya misalkan di cerpen itu nasib awalnya bahagia dan nasib akhirnya akan bahagia, ya, seperti itu. Tapi di novel dan roman kalau misalkan awal bahagia, di tengah sedih, kemudian di akhir bahagia, dan penutup bisa menjadi sedih lagi. Itu berbeda sekali. Yang kelima, hanya mempunyai 1 alur. Alur di sini maksudnya adalah jalan cerita, ya. Ceritanya itu biasanya maju dari mulai hidup, kemudian tumbuh menjadi anak-anak, dewasa, kemudian orang tua, meninggal, dan lain sebagainya. Jadi maju, ya, itu alur jalan cerita. Yang keenam, perwatakan tokoh dilukiskan secara singkat. Watak di sini maksudnya adalah sifat tokoh adalah pelaku. Jadi sifat dari pelaku dari sebuah cerpen dilukiskan secara singkat. Misalkan nih cerpennya mengisahkan tentang Mayang Kundang memiliki sifat yang sombong dan tidak mengakui kepada ibunya. Berarti pewatakannya itu dilukiskan secara singkat, tidak panjang dan lebar, ya. Seperti itu, hanya singkat saja bahwa watak Mayang Kundang sombong. Baik, selain ciri-ciri tersebut, kita akan beralih ke dalam jenis-jenis dari cerita pendek. Berdasarkan tema dan isinya, cerpen itu anak-anak dibagi menjadi 3. Apa sajakah itu? Yang pertama, ada cerita pendek tentang anak atau cerpen anak. Cerpen anak ini biasanya dibuat untuk bacaan anak-anak. Biasanya juga ada pada majalah anak dan tabloid anak. Contoh, oleh orang perkotaan yang suka beli tabloid pasti tahu dulu. Biasanya ada tabloid tentang Bobo, majalah Bobo, fantasi, dan lain sebagainya, ya. Nah, yang kedua ada cerpen remaja. Cerpen ini ditulis pengarang untuk dibaca para remaja dan muncul di media masa tertentu khusus remaja. Jadi cerpen remaja dibuatkan untuk remaja, khusus untuk remaja, dan biasanya juga hanya ada di surat kabar remaja, misalkan untuk tabloid remaja, kemudian media masa remaja dan lain sebagainya, ya, seperti itu. Yang terakhir ada cerpen keluarga. Cerpen keluarga umumnya muncul pada majalah atau tabloid keluarga. Cerpen keluarga ini sering mengisahkan tentang persoalan rumah tangga, kejadian rumah tangga, misalkan kejadian broken home, anak broken home, kemudian perpisahan antara orang tua, ayah dan ibunya yang mengakibatkan anak menjadi psikologis anak menjadi terganggu, ya, seperti itu. Jadi ingat,
jenisnya ada 3, cerpen anak, cerpen remaja, dan cerpen keluarga. Nah, pengertian cerpen, ciri-ciri cerpen, jenis-jenis cerpen, dan yang keempat ada unsur-unsur pembangun cerpen. Unsur-unsur pembangun cerpen terbagi menjadi 2. Apa sajakah itu? Yang pertama, ada unsur intrinsik. Apa itu unsur intrinsik? Yaitu unsur pembangun dari dalam. Apa saja? Yang pertama ada tema. Tema itu biasanya ada dalam sebuah cerita, pasti terdapat sebuah tema. Tema itu ide pokok ya, atau pokok pikiran. Contoh di sini misalkan tentang cerpen anak durhaka. Temanya apa? Temanya misalkan anak yang sombong, durhaka kepada orang tua dan lain sebagainya. Yang kedua ada tokoh. Tokoh adalah pelaku dalam cerita pendek tersebut, ya, biasa orang pertama, orang kedua, atau orang ketiga. Yang ketiga ada latar atau setting, ya. Latar ini biasanya menunjukkan latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Misalkan nih, tempatnya di mana kejadian cerpen tersebut, waktunya kapan, suasana bisa sedih atau bahagia ya, atau gembira dan lain sebagainya. Yang keempat ada alur. Alur itu adalah jalan cerita. Alur terbagi menjadi 3. Yang pertama ada alur maju, ya, maju dari mulai kecil, anak-anak, remaja, dewasa, orang tua, nenek dan kakek ya, itu maju. Yang kedua ada alur mundur, misalkan dari mulai orang kaya, kemudian mundur menjadi orang miskin dan berbalik arah ke alur dari yang belakang. Yang ketiga ada alur maju mundur, alur campuran, bisa maju, bisa mundur. Jadi dari awal ke tengah, ke awal, ke tengah, dan ke akhir ya. Itu alur maju mundur. Ya, yang keempat, yang kelima ada amanat. Amanat adalah pesan yang ditimbulkan atau pesan yang diharapkan dari cerita pendek tersebut, mengisahkan tentang apa. Misalkan nih amanatnya jangan durhaka kepada orang tua. Jika kita durhaka kepada orang tua, nanti bisa akan mendapatkan azab dan kutukan dari Allah ya, seperti itu. Nah, yang keenam di sini ada sudut pandang. Sudut pandang itu biasanya memengaruhi pada cerita pendek tentang penempatan penulis dalam cerpen tersebut, apakah menjadi orang pertama, orang kedua, atau orang ketiga. Biasanya orang pertama itu aku, dia.